Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope you are in a good condition. Okay. So today is English class. Before we start our class today, please pray together. Pray begin. Okay, finish. So, today we are going to learn about pronoun. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pronoun. Oke. LKS-nya dibuka page 16, halaman 16. Jadi sebelumnya apa ada yang sudah tahu what is pronoun? Apa itu pronoun? Oke, pronoun yaitu kata ganti. Oke, kata ganti. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dua pronoun. Yang pertama yaitu subjective pronoun. Nah, dilihat dari katanya, bentuk katanya subjektif. Jadi pronoun ini, kata ganti ini bertindak sebagai subjek. Oke. Nah, what is subject? Apa sih itu subjek? Ada yang masih ingat? Jadi dalam sebuah kalimat yang lengkap itu terdapat yang pertama subjek. Subjek yaitu pelaku. Selanjutnya ada predikat, kata kerja. Dalam bahasa Inggris kata kerja disebut verb. Selanjutnya biasanya ada yang namanya objek setelah kata kerja. Nah, lanjut yang pertama subjective pronoun. Kata ganti ini ada apa aja? Yang pertama yaitu ada I yaitu artinya saya. Selanjutnya yaitu you artinya kamu. Selanjutnya ada they artinya mereka. Selanjutnya ada we artinya kita atau kami. Selanjutnya ada she artinya dia perempuan. Selanjutnya ada he artinya dia laki-laki. Selanjutnya ada it itu merujuk pada benda. Oke, nah ini dia beberapa subjective pronoun. Oke, lanjut kita ke pronoun yang kedua yaitu objective pronoun. Oke, nah dilihat dari bentuk katanya objektif. Jadi dia adalah kata ganti yang bertindak sebagai
objek. Oke. Tadi kalau objek itu setelah verb atau kata kerja. Jadi urutan dari kalimat itu yang pertama yaitu ada S itu subjek. Selanjutnya ada verb itu kata kerja. Selanjutnya objek. Nah, ketika kata ganti itu berada di objek kalimat, itu disebut objective pronoun. I kalau berubah menjadi objek menjadi me. Artinya sama, saya. Selanjutnya you ketika menjadi objek ini sama, you. Selanjutnya they, mereka ketika menjadi objek berubah menjadi them. Selanjutnya kita, subjeknya we, kalau menjadi objective pronoun berubah menjadi us, menjadi us. Next, dia perempuan ketika menjadi objek berubah menjadi her. Selanjutnya dia laki-laki ketika menjadi objek berubah menjadi him. Selanjutnya it itu atau benda ketika berubah menjadi objek tetap sama, it. Oke, selanjutnya kita masuk di example. Masih di halaman 16, masih di halaman 16 ya. Yang pertama yaitu they are boys. I met them that morning. Oke. Mereka adalah anak laki-laki. Saya bertemu mereka pagi tadi. Nah, di sini ada pronoun. Pronounnya yang mana aja? Oke, yang pertama yaitu di sini ada they. Selanjutnya ada them. Nah, karena they ini berada di subjek dalam sebuah kalimat, jadi disebut apa tadi? Subjective pronoun. Subjective pronoun. Selanjutnya, ketika mereka ini berada di objek sebuah kalimat, jadi they berubah menjadi them. Them disebut objective pronoun. Oke, kita bisa tahu kalau them ini bertindak sebagai objek. Di sini ada I, subjek, selanjutnya ada verb, kata kerja. Nah, setelah kata kerja berikutnya yaitu objek. Jadi nggak boleh I met they, nggak boleh. Yang betul yaitu I met them. Oke, kata ganti mereka sebagai objek yaitu them. Do you understand? Oke, contoh selanjutnya yaitu kami. Dalam bahasa Inggris, ketika kami sebagai subjek yaitu we. Ketika menjadi objek yaitu us. Oke, this is the example. Ini adalah contohnya. We are students. Our teachers teach us patiently. Kami adalah siswa-siswi. Guru-guru kami mengajar kami dengan sabar. Oke. Nah, karena
we ini bertindak sebagai subjek sama seperti tadi, maka disebut subjective pronoun. Oke, selanjutnya karena as di sini bertindak sebagai objek, jadi disebut objective pronoun. Selanjutnya yaitu kata ganti saya. Dalam bahasa Inggris ketika menjadi subjek saya yaitu I. Di sini yang mana subjeknya, yang mana objeknya? Oke, subjeknya yaitu I. Selanjutnya objeknya yaitu me. I'm Ratri Prita. People call me Ratri. Oke, saya adalah Ratri Prita. Orang-orang memanggil saya atau memanggilku Ratri. Oke. I di sini karena sebagai subjek maka disebut subjective pronoun. Selanjutnya me di sini karena sebagai objek maka disebut objective pronoun. Kata ganti kamu. Nah, ini ketika kamu menjadi subjek ataupun objek dalam bahasa Inggris sama, yaitu you. You. Jadi sama ya, nggak ada perubahan. You are helpful. I often ask you to help anything. Kamu itu bisa berarti kamu satu doang, bisa juga berarti kalian kalau lebih dari satu. Oke? Kamu suka menolong. Saya sering memintamu untuk membantu apapun. Di sini subjektif, di sini objektif. Dia laki-laki. Nah, dia laki-laki misalnya siapa ya? Lutfi, Azhar, Riko, Tono, Tony. Nah, itu kata gantinya yaitu dia laki-laki. Dalam bahasa Inggris disebut he ketika menjadi subjek. Ketika menjadi objek maka berubah menjadi him. Okay, this is the example in the sentence. He is a teacher. People know him very much. Dia laki-laki adalah seorang guru. Orang-orang sangat mengenalnya, mengenal dia laki-laki. Oke? He di sini karena bertindak sebagai subjek disebut subjektif. Him di sini sebagai objektif. Oke, pronoun selanjutnya yaitu dia perempuan. Dalam bahasa Inggris yaitu she ketika menjadi subjek, her ketika menjadi objek. Oke, she contohnya misalnya your mother, your aunt, Zahra, Amal. Itu Cindy contohnya. Oke. She's Martha. Mr. Hasan met her just now. Dia perempuan adalah Martha. Pak Hasan baru saja bertemu dia perempuan atau menemuinya. Nah, menemuinya di sini merujuk pada Martha. Dia perempuan. Karena bertindak sebagai objek disebut objective
pronoun. Selanjutnya she di sini karena bertindak sebagai subjek maka disebut subjective pronoun. Artinya sama, cuman yang membedakan yaitu letaknya dalam sebuah kalimat. Kata ganti yang terakhir yaitu itu atau benda. Dalam bahasa Inggris yaitu it. Nah, ini sama kayak you tadi ya. Ketika dia berada di subjek dan juga objek itu sama, yaitu it. It is a book. I bought it yesterday. Oke. Itu adalah sebuah buku. Saya membelinya, maksudnya membeli buku kemarin. Oke. It di sini karena sebagai subjek jadi disebut subjective pronoun. Di sini karena bertindak sebagai objek maka disebut sebagai objective pronoun. Sama-sama menjelaskan buku, sebuah buku. Okay, so far any questions? Do you understand?